Ladies and gentlemen, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristiawan, mahasiswa Ilmu Hukum A semester 5, akan menjelaskan materi jarimah zina. Pengertian dan dasar hukum larangan zina. Abdul Qadir Audah berpendapat bahwa zina ialah hubungan badan yang diharamkan dan disengaja oleh pelakunya. Mengenai kekejian jarimah zina ini, Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini mengatakan, zina termasuk dosa-dosa besar yang paling keji. Tidak satu agama pun yang menghalalkannya. Oleh sebab itu, sanksinya juga sangat berat dan mengancam kehormatan dan hubungan nasab. Terdapat beberapa ayat Al-Quran yang mengharamkan jarimah zina ini, yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat Al-Furqan ayat 68. Dengan demikian, perzinahan adalah hubungan badan yang diharamkan oleh Allah dan Nabi dalam Al-Quran dan hadis, serta disepakati para ulama dari berbagai mazhab dan keharamannya. Macam-macam jarimah zina dan sanksinya. Ada dua jenis dari jarimah zina, yaitu zina muhsan dan ghairu muhsan. Zina muhsan ialah zina yang pelakunya berstatus suami, istri, duda, atau janda. Artinya, pelakunya adalah orang yang masih dalam status pernikahan atau pernah menikah secara sah. Adapun zina ghairu muhsan ialah zina yang pelakunya masih berstatus perjaka atau gadis. Artinya, pelaku belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang berada dalam ikatan pernikahan. Terhadap kedua jenis jarimah zina di atas, syariat Islam memperlakukan dua sanksi yang berlainan. Sanksi bagi pelaku zina muhsan adalah hukuman rajam, yaitu pelaku dilempari batu hingga meninggal. Adapun sanksi bagi pelaku ghairu muhsan adalah dicambuk sebanyak 100 kali. Eksistensi sanksi rajam. Jumhur ulama sepakat bahwa walaupun di dalam Al-Quran tidak disebutkan tentang rajam, hukuman ini tetap diakui eksistensinya. Meskipun demikian, Ibnu Rushd mengatakan ada kelompok yang menolak hukum rajam. Ia menyebut kelompok ini sebagai firqah min al-ahwa. Menurut mereka, hukuman bagi pelaku jarimah zina apapun jenisnya adalah cambuk. Al-Sabuni mengatakan bahwa kelompok Khawarij berkeyakinan kalau hukum rajam tidak termasuk syariat Islam. Mereka mempunyai 3 alasan yang menurutnya sangat lemah dan lemah daripada sarang laba-laba. A. Hukum rajam terlalu sadis. Namun, semua orang mengetahui bahwa tidak ada satu ayat di Al-Quran menyebutkan tentang rajam. B. Zina yang dilakukan oleh hamba sahaya dikenai setengah dari hukuman orang merdeka. Kalau yang dibagi dua ini berkenaan dengan jumlah 100 kali cambuk, tidak ada masalah. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan hukum rajam yang dilempari batu hingga meninggal, maka tidak dapat dibagi dua. Tidak mungkin ada hubungan setengah mati. Dengan demikian, jenis hukuman ini tidak sah diberlakukan bagi hamba sahaya. C. Karena hukuman bagi pelaku zina bersifat umum, maka pengkhususan hukuman bagi pezina muhsan menyalahi Al-Quran. Ketiga argumentasi kaum Khawarij di atas dibantah oleh Ahlus Sunnah. Mereka berpendapat tidak disebutkannya hukuman rajam di dalam Al-Quran bukan berarti tidak disyariatkan. Banyak ketentuan yang tidak disebutkan dalam Al-Quran tetapi diuraikan secara jelas di dalam hadis. Jangan lupa, Allah menyuruh kita untuk selalu mengikuti Rasulullah dan melaksanakan semua perintahnya. Allah berfirman, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.
Selain itu, kita juga yakin bahwa segala aktivitas Rasulullah berdasarkan wahyu, seperti firman Allah. Dan tiadalah yang diucapkan itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapan itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dengan demikian, bagaimana mereka dapat bertanggapan bahwa hukuman rajam tidak disyariatkan oleh Islam? Padahal Rasulullah pernah melaksanakan bersama para sahabat. Adapun tentang peranan dan fungsi Rasul disebutkan secara jelas di dalam Al-Quran. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia yang telah diturunkan kepada mereka, dan supaya memikirkan. Firman Allah yang berbunyi, dan apabila mereka telah menjaga diri dengan menikah, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji atau zina, ke atas mereka setengah hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. Ayat tersebut bukan merupakan alasan tidak disyariatkannya hukuman rajam. Sebab yang dimaksud adalah mengenai hukum cambuk yang dapat diketahui jumlah setengahnya sebagai hukuman bagi hamba sahaya yang berzina. Adapun mengenai rajam, Allah pasti sudah mengetahui bahwa hukuman itu tidak mungkin dibagi dua. Sehingga hamba saya yang berzina harus dirajam sampai setengah mati. Jadi ayat ini tidak ada kaitannya dengan rajam, tetapi berkenaan dengan hukum cambuk. Pendapat kaum Khawarij tentang penghususan hukuman rajam dari ayat tentang zina yang dinilai bertentangan dengan Al-Quran merupakan kebodohan yang luar biasa. Masih banyak yang masih harus ditahsis dengan hadis-hadis Nabi, seperti batasan minimal pencurian yang pelakunya harus dipotong tangan, jumlah rakaat dalam sholat. Dapat disimpulkan bahwa hukum rajam bagi pezina muhsan tetap berlaku walaupun tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Meskipun demikian, ketentuan yang ditetapkan di dalam hadis, ijma para sahabat, dan konsensus ulama fikih dari kalangan mazhab manapun. Sanksi cambuk dan pengasingan. Berbeda dengan rajam yang tidak secara tegas disebutkan di dalam Al-Quran, sanksi cambuk bagi pelaku jarima zina ghairu muhsan ditegaskan di dalam firman Allah. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Ayat tersebut menyebutkan jumlah cambukan, tetapi juga larangan untuk berbelas kasih kepada pelaku. Selain itu, proses eksekusi hendaklah diisikan oleh kaum muslimin agar menimbulkan efek jera dan dapat dijadikan pelajaran berharga. Adapun hadis yang menjelaskan sanksi pengasingan sebagai pelengkap dari sanksi cambuk adalah dari Zaid bin Khalid. Ia meriwayatkan, aku mendengar Rasulullah memerintahkan agar orang yang berzina ghairu muhsan dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Selain itu, hadis lain yang juga menerangkan tentang sanksi pengasingan yaitu dari Ubadah bin Samit. Ia meriwayatkan, Rasulullah bersabda, ambillah dariku. Sesungguhnya Allah telah menjadikan bagi mereka jalan keluar. Berzina berjakar dengan gadis dicambuk 100 kali dan dibuang selama 1 tahun. Sedangkan zina duda dan janda dicambuk 100 kali dan dirajam. Dari kedua hadis tersebut dapat diketahui bahwa sanksi bagi pelaku jarimah zina ghairu muhsan adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan. Adapun mengenai waktu pelaksanaannya, ulama berbeda berpendapat. Apakah sanksi cambuk 100 kali dan pengasingan selama setahun harus diberlakukan beringan atau tidak? Hikmah dari hukum zina. Hikmah dari hukum zina adalah
Pertama, menjaga kehormatan perempuan agar tidak dijadikan barang yang diperjualbelikan, karena Islam datang untuk memuliakan manusia, baik laki-laki dan perempuan. Keduanya mencegah percampuran nasab, karena yang dibolehkan zina berarti memasukkan anak yang bukan dari benihnya ke dalam keluarga yang nantinya akan mewarisi bukan anaknya dan memperlakukan sebagai mahram padahal bukan mahramnya. 3. Mencegah banyaknya anak yang ditelantarkan orang tua akibat malu anaknya lahir dari hasil perzinahan, dan melindungi bayi-bayi yang dibunuh ibunya sendiri ketika masih di dalam kandungan atau aborsi. 4. Menjaga keutuhan dan ketentraman dalam rumah tangga. Salah satu tujuan hukum zina berdasarkan surat An-Nur ayat 2 adalah untuk memberi efek jera bagi pezina agar tidak melakukan zina di masa yang akan datang. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.